Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Wisnu Wirayuda, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Wadaya Gunung Jati, Cirebon. Saya Ucar Widakesuma, mahasiswi Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai materi dari kelas 8 bab pertama tentang teks laporan hasil observasi. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman harus tahu dulu capaian pembelajaran dari materi kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan memakai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, baik itu non-fiksi maupun fiksi, audiovisual, dan aural, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada dua. Yang pertama yaitu melalui model pembelajaran kooperatif, peserta didik mampu memahami pengertian dan ciri teks laporan hasil observasi dengan tepat. Dan yang kedua, melalui model pembelajaran kooperatif, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi di dalam teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan tepat. Baik, di sini ada gambar ya teman-teman. Sekarang, amatilah gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan sebuah situasi yang ada di dalam bus kota. Coba amati suasana yang ada pada gambar. Selanjutnya, diskusikan dan kemukakan pendapat teman-teman semua terkait pertanyaan. Yang pertama, seperti apa situasi dalam bus kota itu? Yang kedua, dapatkah teman-teman menyimpulkan siapa saja penumpang bus kota tersebut berdasarkan ciri fisik dan pakaian yang mereka kenakan? Dan yang ketiga, adakah peristiwa menarik yang kalian lihat pada gambar tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung saja kita masuk ke materi tentang teks laporan hasil observasi. Kita mulai dengan pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu nih, observasi itu apa sih? Observasi adalah tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengungkapkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Selanjutnya ada perbedaan antara topik dan gagasan utama pada teks laporan hasil observasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih perbedaan antara topik dan gagasan utama? Topik merupakan ide atau pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan, sedangkan gagasan utama merupakan ide utama atau inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga disebut ide pokok. Selanjutnya ada menentukan data dan fakta pada teks laporan hasil observasi. Nah, data dan fakta ini seringkali tertukar ya teman-teman. Meskipun keduanya mirip sebenarnya, di antara keduanya ini ada perbedaan. Lalu apa saja sih perbedaannya? Data merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan biasanya berupa kata-kata. Yang kedua, data kuantitatif merupakan informasi yang bisa diberi nilai numerik atau diukur. Contoh kalimat yang mengandung data. Yang pertama, bus yang dimiliki Transkota berjumlah 45 buah. Yang kedua, dengan uang 15 juta rupiah, orang dapat memiliki sepeda motor baru. Kemudian ada fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau yang benar-benar terjadi. Nah, contoh dari kalimat yang mengandung fakta adalah yang pertama, warga Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM boleh mengendarai sepeda motor. Yang kedua, sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini memiliki struktur. Menurut Anderson pada tahun 2003, teks laporan hasil observasi terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada pernyataan umum. Bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. Yang kedua ada deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Bagian ini berisi kesimpulan tentang objek yang diamati.
Kemudian ada perbedaan antara paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi pada teks laporan hasil observasi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail, seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan sebuah karangan. Jadi, paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud, dan tujuan, tentu agar pembaca memperoleh tambahan pengetahuan. Contoh teks laporan hasil observasi tentang makanan khas Indonesia. Pernyataan umum, makanan khas Indonesia merupakan cerminan akan ragamnya budaya dan tradisi dari Kepulauan Nusantara yang terdiri atas 6.000 pulau ini. Secara umum, makanan Indonesia yang memang kaya akan rempah-rempah seperti kemiri, cabai, temu kunci, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, kelapa, dan gula aren. Bumbu-bumbu tersebut digunakan untuk memberikan aroma yang khas untuk makanan Indonesia. Deskripsi bagian. Beberapa jenis hidangan asli Indonesia dapat ditemukan di beberapa negara terutama di benua Asia. Makanan Indonesia yang populer seperti sate, rendang, dan sambal sangat digemari di Malaysia dan Singapura. Di negara tersebut juga ditemukan makanan berbahan dasar dari kedelai seperti variasi tahu dan tempe. Tempe dianggap sebagai penemuan asli Jawa, khususnya adaptasi lokal dari fermentasi kedelai. Jenis lainnya dari makanan fermentasi kedelai adalah oncom. Makanan ini mirip dengan tempe tapi menggunakan jenis jamur yang berbeda. Di Jawa Barat, makanan oncom ini sangat populer. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas yang berbeda. Contohnya, kota Jakarta identik dengan kerak telur, kota Yogyakarta identik dengan gudeg, sedangkan kota Semarang identik dengan lumpia. Tidak hanya ketiga kota tersebut yang memiliki makanan khas, di ujung utara Pulau Sumatera pun juga memiliki makanan yang khas yang terkenal, yaitu Bika Ambon. Sementara itu, di ujung paling timur Indonesia, tepatnya di Papua, terkenal dengan makanan khasnya yaitu papeda, yakni makanan yang berbahan dasar sagu. Deskripsi manfaat. Makanan khas Indonesia ternyata dapat digunakan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun asing. Selain itu, makanan khas tersebut juga berfungsi sebagai wujud kebudayaan Indonesia dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi dari kami. Bagaimana, apakah kalian sudah memahami tentang materi tersebut? Jika kalian masih merasa belum memahami, untuk lebih dapat memahaminya lagi, teman-teman diarahkan untuk mengerjakan soal yang telah kami sediakan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.